Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang kepada Bapak Saruko, SAG, Eskepnes, MKes, selaku dosen mata kuliah agama, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut Zoom pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi tentang pandangan agama Islam terhadap bedah plastik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Iswandari dengan NIM 2202 401003. Di sini saya sebagai moderator dan saya di sini juga ditemani dengan teman saya, yaitu ada Laila Zahratun dengan NIM 2202 401007 dan Endah Wulandari dengan NIM 2202 401010. Baik, langsung saja. Selanjutnya ada definisi. Bedah plastik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Bedah plastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti membentuk atau memberi bentuk. Ilmu ini sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan menyempurnakan bentuk dengan proporsi yang lebih baik. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis, yaitu pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik atau estetik. Pada operasi rekonstruksi diusahakan membalikan bentuk atau penampilan serta fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi, setidaknya mendekati kondisi normal. Sedangkan pada operasi estetik, pembedahan dilakukan pada pasien-pasien normal atau sehat, namun menurut norma, bentuk tubuh kurang humorik, atau misalnya hidung pesek, maka diharapkan melalui operasi bedah plastik estetik dapat didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pembedahan plastik yang akan dibacakan oleh Laila. Jenis-jenis bedah plastik. Yang pertama, kosmetik surgery atau bedah kosmetik adalah bagian dari bedah plastik yang lebih ditunjukkan untuk nilai atau etika daripada fungsinya. Yang kedua, facelift adalah operasi untuk mengencangkan kulit. Tidak hanya itu, facelift juga dapat menghilangkan kerutan pada wajah. Yang ketiga, rhinoplasty adalah operasi untuk memperbaiki hidung sesuai keinginan Anda. Selain untuk memperbaiki penampilan, rhinoplasty bisa membantu jalan pernafasan yang terhambat. Hidung akan terlihat indah dan sempurna. Yang keempat, eyelid surgery dibuat untuk mengangkat lemak serta mengencangkan kulit dan otot di sekitar mata. Operasi ini banyak dilakukan mereka yang menginginkan mata indah dan lebih cantik. Yang kelima, stek implant. Operasi ini berguna untuk menambah tinggi tulang pip untuk sebagian orang. Tulang pipi tinggi seperti supermodel akan menambah nilai kecantikan bedah plastik. Yang pertama, instrumen. Yang kedua, perlak. Yang ketiga, stek loket. 4, korenteng. 5, cairan tubuh. 6, stetoskop. 7, sphygmomanometer. 8, pinset chirurgis. 9, termometer. 10, pins anatomis. 11, pinset splinter. 12, bengkok. 13, kom kecil. 14, hands-on. 15, injeksi. Oke, selanjutnya ada pandangan agama Islam tentang operasi bedah plastik yang akan dibacakan oleh Endah Wulandari. Pandangan agama Islam tentang operasi bedah plastik. Pandangan Islam terhadap bedah plastik adalah diperbolehkan jika dilakukan untuk alasan medis yang sah, seperti memperbaiki cacat bawaan atau kondisi kesehatan yang signifikan. Namun, operasi plastik untuk kecantikan yang hanya bertujuan untuk mengikuti tren atau mencapai standar kecantikan dunia dilarang dalam Islam. Allah menyukai yang indah-indah, dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Lanjut terus. Dalil operasi plastik. Yang pertama, operasi plastik mubah adalah yang bertujuan memperbaiki cacat sejak lahir. Berdasarkan dalil yang menganjurkan untuk berobat
Al-Tadawi, Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula obatnya. Bukhari nomor 5246. Yang kedua, operasi plastik haram adalah operasi yang bertujuan untuk mempercantik atau memperindah tubuh atau wajah tanpa ada hajat pengobatan suatu cacat. Dalil keharaman firman Allah saat dan akan aku, syaitan. Sungguh mereka atau mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. An-Nisa 119. Ayat ini datang sebagai kecaman atas perbuatan syaitan selalu mengajak manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Pandangan menurut para ulama. Yang pertama, Syekh Wahab Az-Zuhaili. Boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang. Manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik. Yang kedua, Syekh Abdul Karim Zaidan. Dapat seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka atau anggota badannya akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Dalam fikih mazhab Hanafi ada keterangan, bagi perempuan boleh mencukur rambut wajah, mengikisnya sampai haris, mempercantik dan memerahkannya. Baik, selanjutnya ada undang-undang atau peraturan di Indonesia yang dibacakan oleh Indah Wulandari. Undang-undang atau peraturan di Indonesia. Peraturan yang mengatur bedah plastik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, ada juga Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI yang mengatur standar pendidikan dokter spesialis bedah plastik, yaitu 1. Peraturan KKI Nomor 108 Tahun 2022 tentang standar pendidikan profesi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Yang kedua, Peraturan KKI Nomor 75 Tahun 2020 tentang standar pendidikan profesi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terkait bedah plastik. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan kewenangan. Bedah plastik tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bedah plastik tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Pelanggaran terhadap aturan bedah plastik dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar. Pandangan menurut kelompok berpendapat bahwa mengubah ciptaan Allah dianggap sebagai tindakan tidak menghargai ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemberiannya. Mencari kesempurnaan yang palsu dengan mengejar standar kecantikan yang memicu rasa tidak puas dengan diri sendiri, membuang harta sebagai pemborosan yang digunakan untuk keperluan yang kurang bermanfaat. Baik, terakhir ada kesimpulan, yaitu materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa operasi bedah plastik boleh dilakukan apabila bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya. Sedangkan operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri dengan sengaja merubah ciptaan Allah diharamkan karena merupakan salah satu bentuk penyamaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Sasmita, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya.
Apa yang dimaksud dengan bedah plastik menurut pandangan agama Islam? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bedah plastik menurut pandangan agama Islam? Jawabannya, bedah plastik dalam pandangan Islam merujuk pada prosedur medis yang dilakukan untuk memperbaiki bentuk tubuh seseorang, baik untuk alasan medis maupun estetika. Islam memperbolehkan bedah plastik jika dilakukan untuk tujuan kesehatan, seperti memperbaiki cacat bawaan atau akibat kecelakaan, namun tidak dianjurkan jika hanya untuk tujuan kecantikan semata. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Aulia Salsabila, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Dalam kondisi apa bedah plastik diperbolehkan dalam Islam? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, Mbak Salsa, terima kasih atas penyampaiannya. Izin menjawab ya. Dalam kondisi apa bedah plastik diperbolehkan dalam Islam? Jawabannya adalah bedah plastik diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan untuk alasan medis yang sah, seperti memperbaiki cacat fisik, kelainan genetik, atau akibat kecelakaan yang mengganggu fungsi tubuh atau kualitas hidup seseorang. Hal ini dilakukan untuk tujuan kesehatan dan bukan untuk meningkatkan penampilan secara berlebihan. Apakah sudah cukup jawabannya, Mbak Salsa? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Desti Wahyu Wijayanti dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya. Apakah ada perbedaan antara bedah plastik untuk tujuan medis dan estetika dalam pandangan Islam? Mohon jawabannya apa? Baik Mbak Desti, makasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Desti. Apakah ada perbedaan antara bedah plastik untuk tujuan medis dan estetika dalam pandangan Islam? Jawabannya ada. Dalam pandangan Islam terdapat perbedaan. Bedah plastik untuk tujuan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki cacat fisik yang mengganggu fungsi tubuh diperbolehkan. Sementara bedah plastik untuk tujuan estetika atau kecantikan yang berlebihan dianggap tidak dianjurkan karena bisa mengarah pada pengubahan ciptaan Allah tanpa alasan yang jelas. Sudah jelas Mbak Desti? Sudah cukup, terima kasih. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Sebelumnya izin bertanya, perkenalkan nama saya Lisa Ezri Kristiana dari kelompok 8. Ingin bertanya, alasan mengapa bedah plastik untuk estetika dianggap tidak dianjurkan dalam Islam? Baik, terima kasih Mbak Lisa, izin menjawab pertanyaannya. Bedah plastik untuk alasan estetika dianggap tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat menyebabkan perubahan pada ciptaan Allah yang sempurna. Islam mengajarkan umatnya untuk menerima dan bersyukur atas penampilan fisik yang diberikan Allah, serta untuk tidak berusaha mengubah tubuh secara berlebihan hanya demi mengikuti tren atau keinginan pribadi. Mungkin cukup itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, saya Jessica dari kelompok 8. Bagaimana jika seseorang melakukan bedah plastik karena tekanan sosial atau budaya? Apa hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jessica tadi. Jika seseorang melakukan bedah plastik karena tekanan sosial atau budaya, Islam tidak menganjurkannya. Islam mengajarkan agar umatnya tidak terlalu mengikuti norma-norma atau tekanan dari masyarakat yang dapat mendorong perubahan fisik hanya untuk kesan sementara atau demi kebahasan sosial. Dalam hal ini, lebih baik menerima dan bersyukur atas apa yang Allah berikan, sambil menjaga akhlak dan karakter yang baik. Saya penutupan. Kelompok berapa? Baik, terima kasih kepada Bapak Sarwoko SAG, Eskepnes, MKes, dan teman-teman sekalian yang sudah ikut Zoom pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Every time, nigga, come out that 3 old